Nah, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di PMI Taiwan dan kali ini kita akan bahas terkait aturan yang akan sedang digodok di Taiwan yang itu sangat memihak kepada kita ya. Jadi diberitakan di beberapa media di Taiwan bahwasanya sekarang ini Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesejahteraan Sosial Taiwan itu sedang berkolaborasi ya. Jadi programnya MOL itu untuk menambah hari libur pekerja migran di Taiwan, dan programnya Dinas Kesejahteraan Sosial di Taiwan itu akan memberi santunan atau memberi bantuan juga kepada majikan yang ditinggal libur oleh pekerja migrannya. Jadi aturan ini yang digodok sementara itu setiap tahunnya nanti, kalau aturan ini ketok palu ya, setiap tahunnya akan ada 52 hari libur untuk pekerja migran. Jadi mungkin dengan 52 hari libur ini mereka bisa cuti setiap tahun atau pulang ke Indonesia ya. Tujuannya ini untuk membuat para pekerja migran lebih nyaman, lebih betah, dan hak-hak mereka lebih terpenuhi ya. Sayang selama ini kalau kita tahu hak cuti atau hari libur cuti itu setiap tahunnya cuma ada 7 hari, diakumulasikan dalam 3 tahun itu 21 hari, diambil untuk cuti pulang ke Indonesia ataupun bisa diuangkan gitu ya dengan oleh majikannya ya. Nah, dengan aturan baru yang ini itu cutinya setiap tahun hari liburnya itu 52 hari ya kalau disetujui gitu ya. Lalu bagaimana dengan majikan? Ketika ditinggal PMI saja libur sehari saja nggak mau, kok liburnya sampai 52 hari gitu. Nah, itulah kolaborasi antara MOL, Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan, dengan Departemen Kesejahteraan Sosial di Taiwan ya. Jadi mereka berkolaborasi ketika pekerja migrannya nanti cuti atau mendapatkan hak cuti, maka akan ada pembantu atau pegawai atau perawat baru yang menggantikan dia sementara, yang itu akan mendapatkan subsidi tentunya dari pemerintah ya, dari programnya MOL dan Departemen Kesejahteraan Sosial itu tadi ya. Jadi majikan tidak akan ribet. Nah, di sini juga majikan harus mendaftar ke Departemen Sosial di negara atau di provinsi masing-masing ya untuk mendapatkan hal ini. Nah, semoga saja aturan ini nanti ke depannya bisa terrealisasi ya. Nah, kalau di berita itu aturan ini kemungkinan akan deal di akhir tahun 2022 ini. Jadi tahun 2022 ini ada banyak kejutan ya. Pertama, kenaikan gaji dari 17.000 menjadi 20.000 itu pokoknya, plus lembur bisa sampai 22.000 lebih ya. Itu untuk tahun pertama. Nanti ketika kontrak kedua di majikan yang sama, maka gajinya dinaikkan 1.000 menjadi 21.000 pokok, plus lembur bisa sampai 24.000, dan di kontrak ketiga itu dinaikkan lagi 1.000 jadi naiknya 2.000, jadi gaji pokoknya jadi 22.000 plus lembur bisa sampai 25.000-an kurang lebih ya. Itu pertama. Dan sayangnya untuk yang lama memang polemik ya, ada yang dibantu agensinya, ada yang majikannya baik langsung menyadari surat edaran dan menaikkan gaji, dan ada teman-teman yang hingga saat ini memang belum naik gajinya yang lama ya. Nah, itu pertama. Kedua, ini belum jelas karena masih belum bisa proses ya. Katanya untuk fee agensinya dihapus dari surat perjanjian. Itu kalau dulu kan jelas di PK kita, surat perjanjian kerja itu kan ada fee agensi tahun pertama 1.800, fee agensi tahun kedua 1.700, dan fee agensi tahun ketiga itu 1.500 ya. Fee agensi ini kalau dulu tertulis di sana, maka kemungkinan itu kalau dijalankan ya, maka tidak lagi tertulis di dalam PK atau surat perjanjian kontrak. Nah, ini sebenarnya ada efek positif dan juga efek negatif. Efek positifnya apa? Ya, mereka tidak bisa menarik kita tanpa dasar ya. Jadi agensi mungkin kalau membebani kita dan kita keberatan, kita bisa mengajukan sengketa atau gugatan ya, mungkin seperti itu. Tapi efek negatifnya apa? Karena tidak diatur sedemikian dalam perjanjian kontrak kerja, maka bisa saja agensi yang kurang bertanggung jawab itu akan mematok biaya yang lebih besar lagi. Itu bisa terjadi di lapangan ya. Wong faktanya gitu ya. Yang sudah tertulis saja biaya agensi itu 1.800, 1.700, 1.500 per bulannya. Itu saja ketika kita ngurus perpanjang paspor, kita ngurus ARC dan sebagainya, kita masih dimintai biaya transportasi. Semuanya pasti ngalamin, dimintai biaya transportasi. Nanti ada apa-apa dimintai lagi biaya dan lain sebagainya. Lah, itu yang sudah biaya bulannya tertulis saja masih kita dimintai biaya tambahan. Apalagi kalau biaya fee agensi tidak tertulis dalam perjanjian kontrak kerja. Bisa-bisa fee agensi nanti lebih mahal dari
sekarang. Itu kita lihat ya nanti seperti apa perkembangan di lapangan. Semoga saja tidak, dan semoga saja tidak lebih mahal dari sekarang. Dan ketiga yaitu hari libur ini ya, yang menjadi 52 hari ini. Kita berdoa saja semoga dengan adanya hari libur ini disetujui 52 hari per tahunnya, kita bisa pulang ke Indonesia setiap tahunnya untuk mengunjungi anak dan keluarga kita. Bisa mudik lah lebaran kita di negara sendiri, jadi tidak harus 3 tahun baru pulang. Dan kita berharap juga Batik Air yang dulu ada penerbangan ke Taiwan dengan biaya yang sangat terjangkau, 3 jutaan tiketnya, 2,5 juta sampai 3 juta, itu beroperasi kembali sehingga kita bisa cuti pulang pergi itu dengan biaya yang murah. Kalau kita Batik Air mungkin 5-6 juta sudah PP ya, beda dengan kita pakai Eva Air yang harus mengeluarkan uang 16 sampai 22 ribu untuk PP, dan itu sangat mahal sekali. Nah, ini informasi hari ini ya. Semoga bermanfaat dan kita tunggu aja perkembangannya seperti apa. Teman-teman semuanya selamat bekerja, salam sukses dan jayo.